Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 97 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan ini diduga akibat truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur. Kecelakaan terjadi di jalur dari arah Jakarta menuju Bandung. 5 kendaraan yang terlibat yakni truk bermuatan batu bara, bus PO Prima Jasa, dan 3 minibus. 2 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun diduga terjadi akibat truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur hingga menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Karena kontur jalan di kilometer 97 ruas tol Cipularang menanjak. 2 korban luka dibawa ke rumah sakit, sementara proses evakuasi kendaraan dan puing batu bara yang jatuh di jalan tol sudah dibersihkan oleh petugas gabungan. Untuk mengetahui terkait kecelakaan di Jalan Tol Cipularang, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi. Pak Enjang, selamat siang. Selamat siang, Pak Anggi. Ya, Pak, jadi kita tahu ini jalan menanjak ya, dan kejadian-kejadian ini boleh dibilang berulang begitu, Pak. Ini karena memang si truknya tidak diperiksa dulu bebannya, sehingga ada kemungkinan kayak kemarin ini mundur, atau seperti apa sih Pak di tol ini? Baik, terima kasih Pak Anggi. Dapat saya laporkan pihak Polres Purwakarta hari ini dalam hal penyidikan laka masih terus berjuang ya, mencari bukti-bukti atau sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Sementara diduga truk itu emang tidak kuat untuk melakukan perjalanan di medan yang tanjakan. Itu untuk sementara, sehingga terjadi mundur menyebabkan kejadian laka beruntun. Untuk sementara kita masih mendalami, untuk pengemudi juga sudah dalam pemeriksaan petugas penyidik laka. Jadi kita masih mendalami penyebab daripada mundurnya kendaraan tersebut, karena mungkin banyak aspek ya yang harus diperiksa gitu. Jadi untuk sementara mungkin sabar selalu menunggu supaya tidak nanti bias. Untuk sementara kita sudah maksimal untuk penanganan. Demikian Pak Anggi. Untuk korban sementara masih ada 2, mudah-mudahan tidak bertambah. Nah, saat ini masih dalam perawatan rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Oke, baik, jadi pemicu kecelakaannya masih diselidiki begitu ya Pak Enjang ya? Betul, karena ini di medannya tanjakan, jadi banyak aspek yang harus diperiksa dan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait, baik di sub maupun jasa marga. Tapi pihak laka tetap berupaya untuk sesegera mungkin bisa menyimpulkan apa yang menjadi fakta-fakta penyebab daripada kecelakaan beruntun ini, Pak Anggi. Baik. Pak Enjang, bagaimana nanti dari Polres Purwakarta ini bersinergi dengan pihak-pihak terkait? Ini berkenaan dengan perilaku pengendara ya Pak. Ini kan Cipularang ini lajurnya cuma 2, tapi kadang-kadang busnya tetap di kanan atau pengendara yang nggak sabar melewat bahu jalan, menyalipnya begitu Pak. Ini bisa nggak Pak ada preventif supaya ini tidak kejadian lagi seperti ini? Baik. Dari pihak pengelola, di sini dalam hal ini PJR juga sudah berupaya. Contoh, setiap tanjakan maupun turunan biasanya sering dilaksanakan strong point oleh PJR. Itu tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu bukti kita mengantisipasi supaya dari jauh bisa terlihat oleh pengemudi untuk tetap berada di jalur yang harus semestinya. Contoh yang memang harus di lajur kiri, ya tetap di lajur kiri. Yang bisa untuk mendahului, ya silakan mengambil lajur yang sebelah kanan. Demikian Pak Anggi, rambu-rambu juga sudah kita penuhi. Di situ ada jalur darurat untuk keterangan bahwa jalan berliku, jalan hujan jalan licin di saat hujan dan lain sebagainya. Yeah. Itu mungkin salah satu upayanya Pak Anggi. Oke, karena memang membutuhkan kerjasama semua pihak ya Pak, karena jalannya kecil dan juga menanjak begitu. Pak Enjang, untuk kasus yang kemarin sendiri, ini dari sopir truk sudah dipanggil dari pihak perusahaannya atau memang ini dia perorangan Pak? Sementara kita masih fokus untuk mengambil keterangan dari pengemudi dulu, sambil disesuaikan dengan fakta yang kita coba ungkap, yang bekerja sama dengan stakeholder lain seperti di sub dan lain-lain. Nanti kita sinkronkan. Kalau memang dibutuhkan untuk pengembangan, mungkin nanti penyidik laka lebih tahu untuk pengembangannya ke arah mana.
bisa diambil keterangannya seperti apa, sehingga didapat suatu kesimpulan yang kira-kira sesuai dengan fakta dan penyebab terjadinya laka ini, Bu. Oke, Pak Enjang, apakah sudah bisa dapat keterangan dari pihak supir? Ini berkenaan dengan memang dia yang tidak mampu mengendalikan kendaraannya atau memang kelebihan beban, Pak, dari truknya? Hasil interogasi awal Ya. dari pengemudi, mobil itu hanya panas, mengalami panas sehingga berhenti di bahu jalan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, mobil itu ternyata tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan sehingga mundur perlahan karena kontur jalannya miring, semakin lama semakin cepat sehingga tidak bisa dikendalikan dan terjadilah kecelakaan itu, Pak Andi. Itu sementara nanti kita sinkronkan dengan fakta di lapangan ya. Ya. Dengan bukti-bukti yang kita ada, sementara karena bukti-bukti kita sudah amankan di Pul Sadang, Ya. sambil nunggu dari hasil dengan stakeholder yang tadi sudah saya sampaikan itu, Pak Andi. Oke, Pak Enjang, apakah nanti bisa dikenakan pasal kelalaian, Pak, di sini, Pak? Sementara belum bisa ya, nanti kita inian dulu karena perlu unsur-unsur yang tepat lah. Kita tidak cepat-cepat memberikan pasal, jangan sampai nanti kita malah tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Karena apapun kita harus sesuaikan dengan fakta dan keterangan yang ada di lapangan. Demikian, Pak Anggi. Baik. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi, terima kasih, Pak, atas penjelasannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.